Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Guntari dari Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 211100748, PAIUAA, PAIUAA, PAIUAA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pendidikan Islam Indonesia masa reformasi. Reformasi dimulai sejak berakhirnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lengsernya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 menjadi tanda adanya reformasi. Makna reformasi adalah perubahan secara drastis. Reformasi juga dapat disebut sebagai upaya pembaharuan atau modernisasi yang dilakukan secara menyeluruh pada seluruh sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahkan pendidikan. Pada masa reformasi, pendidikan Islam lebih diperhatikan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk mengatur berbagai pendidikan. Selain itu, pendidikan Islam juga memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Tidak hanya itu, pada masa reformasi, pendidikan agama Islam pun menjadi mata pelajaran di sekolah umum. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan pendidikan Islam pada masa reformasi mengalami kemajuan. Pada masa reformasi telah berkembang kurikulum, yaitu kurikulum KBK pada tahun 2004 dan kurikulum KTSP pada tahun 2006 dan kurikulum 13. Kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Guru hanya sebagai fasilitator dan siswa aktif dalam mengembangkan keterampilan. Pada kurikulum ini juga diwajibkan adanya ekstrakurikuler pramuka untuk membentuk karakter siswa. Kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini sebagai perbaikan dari kurikulum KBK. Kurikulum KTSP ini disusun untuk mengacu pada standarisasi dan standar kompetensi lulusan atau SKL K13 atau kurikulum 13. Karena kurikulum KTSP sulit mendapat mencapai pendidikan nasional, maka diganti dengan kurikulum 13 yang memiliki 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Pada kurikulum KBK 2004, untuk pelajaran pendidikan agama Islam, standar kompetensinya yang disajikan sangat sederhana, namun dapat mencakup standar kompetensi pendidikan agama Islam secara menyeluruh. Contohnya yaitu mengamalkan ajaran Islam dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengambil manfaat dari sejarah perkembangan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengenai guru. Periode reformasi memberikan nuansa baru dalam tatanan struktur organisasi keguruan. Iklim demokrasi yang semakin terbuka memberikan kebebasan bagi setiap guru untuk berserikat dan menyatakan pendapat. Setiap guru bisa menyatakan kehendaknya untuk mengikuti organisasi yang dipandang lebih memperjuangkan nasibnya. Pengembangan demokrasi tersebut membuka peluang tumbuhnya organisasi-organisasi guru independen yang ada di setiap daerah. Selain itu, muncul ketidakpuasan guru terhadap organisasi guru yang telah ada. Organisasi tersebut dianggap kurang mewakili apresiasi mereka, sehingga mereka berani untuk keluar dan mengikuti organisasi baru. Berikutnya yaitu murid. Pada masa reformasi juga disebut dengan santri, yang artinya seorang yang mengikuti pendidikan di dalam pesantren dan biasanya menetap hingga pendidikan selesai. 10 tahun reformasi bergulir. Sepanjang itu pula nyatanya kiprah kaum santri semakin diperhitungkan dalam interaksi real sosial, politik, dan budaya. Munculnya partai-partai politik yang berbasis massa kaum santri seperti PKB, PKU, PNU, PBR, dan PKNU yang baru-baru ini dideklarasikan oleh beberapa ulama sepuh Nahdlatul Ulama. Sistem pendidikan masa reformasi. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan. Dalam hal ini, tenaga kependidikan diberlakukan suatu kualifikasi
profesional untuk lebih mengikuti mutu atau pendidikan Indonesia. Lingkungan atau lembaga. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang pendidikan Islam. Dalam aturan tersebut, setidaknya ada 3 hal yang terkait dengan pendidikan Islam. Pertama, kelembagaan formal, non-formal, dan informal. Didudukannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah, dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Selanjutnya diakui Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal, serta dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dikokohkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai terdapat seperangkat nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional. Sekian video tugas akhir semester dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.